Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 2 hebat, untuk video kali ini Guru akan menjelaskan tentang nilai tempat bilangan yang ada di tema 1 dengan bantuan buku, bantuan balok, dan nanti ada yang langsung angka sendiri. Nah, kita langsung di halaman 5 anak-anak. Di sini Udin dan Mutiara ingin menghitung semua buku yang ada di rak buku ini. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, Udin dan Mutiara itu mengelompokkan setiap bukunya. Jadi setiap bukunya itu dikelompokkan 10 buku. Jadi setiap kelompok itu berisi 10 buku. Nah, untuk satu kelompok karena berisi 10 buku itu artinya satu puluhan. Jadi kalau ada 50-an itu sama dengan 50. Kalau 20-an berarti 20, 30-an berarti 30, 70-an berarti 70. Nah, seperti contoh di gambar ini, Udin dan Mutiara sudah mengelompokkan bukunya sesuai dengan gambar yang ada di sini. Nah, di sini ada beberapa kelompok buku. Nah, ini kita baca boleh 10-an, seperti itu ya, atau langsung 10, 20, seperti itu. Nah, boleh dibaca 10-an, 20-an, 30-an, 40-an, 50-an. Itu karena 50-an sama dengan 50. Nah, boleh langsung dibaca 10, 20, 30, 40, 50. Itu boleh. Jadi terserah kalian boleh pakai bunyi puluhan atau langsung 10, 20, 30, 40. Nah, untuk yang buku yang tidak bisa dikelompokkan atau tidak berjumlah 10, itu kita langsung hitung bijian anak-anak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total semua bukunya yang ada di lemari yaitu 57. Mudah kan anak-anak ya? Jadi untuk mempermudah kita dalam menghitung, buku-bukunya itu dikelompokkan. Jadi setiap kelompok itu berisi 10 buku. Nah, 10 buku itu kita baca dengan 1 puluhan atau langsung dibaca 10 ya. Kalau 20-an berarti langsung 20. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, ini contohnya lagi lebih banyak ya, tumpukannya kita baca langsung 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ada 70 buku. Kemudian yang bijiannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi total semuanya ada 77 ya, bukunya ada 77. Nah, yang digambar di halaman 6 ini ya, kenapa menulisnya langsung 100? Coba kita hitung ya. Guru lebih suka pakainya 10, 20, bukan 1 puluhan. Yang penting kalian paham bahwa 1 puluhan itu 10. Jadi untuk dalam kita mengerjakan soalnya langsung dibaca 10, 20, 30 dan seterusnya ya. Kita mulai ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tidak ada 10 10 ya, tapi setelah 90 langsung 100 ya, kayak setelah 9 kan langsung 10. Jadi kita hitung ini ya, ulangi lagi ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ada 10 tumpuk ini bernilai 100 buku. Atau kalau kita pakai puluhan, 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9 puluhan, 10 puluhan. Kalau 10 puluhan itu nilainya 100 ya. Kalian boleh pakai puluhan membacanya atau langsung 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, selain buku tadi itu merupakan pengantar yang sering kali keluar dalam soal itu dalam bentuk kubus. Ini dalam bentuk kubus atau balok seperti ini ya anak-anak ya. Kalau bijian ini dibaca satu kubus satuan ya, karena nilainya satuan langsung dibaca 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan seterusnya. Apabila bertumpuk panjang seperti ini, ingat tadi di buku, kalau ditumpuk panjang seperti ini sama dengan buku ini nilainya 1 puluhan atau langsung dibaca 10. Ya, ini nilainya 10 setiap satunya atau satu puluhan ini. Satu tumpuk panjang untuk kubusnya ini nilainya 10. Nah, tapi jika kita menemukan deretan panjang seperti ini, coba kita baca ya Nana ya.
1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6 puluhan, 7 puluhan, 8 puluhan, 9 puluhan, 10 puluhan. Tadi nilainya ada 100 ya. 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nah, kalau dalam kubus 100 ini langsung dijadikan satu seperti ini anak-anak. Jadi kotak besar ini langsung kalian baca dengan nilai 100 ya, dengan nilai 100 dari gabungan beberapa atau gabungan dari 10 tumpuk atau 10 kelompok kubus. Ini menjadi satu satuan yang berjumlah 100, satu bentuk yang berjumlah 100. Nah, di sini ada contohnya. Sama seperti buku tadi, kalau buku tadi masih di puluhan dan satuan ya, kalau di kubus sudah masuk ke ratusan ya. Nah, yang perlu diingat anak-anak, kalian ya untuk lebih mudahnya apabila bertemu kotak besar seperti ini langsung dibaca 100. Kalau ada 2 kotaknya ya 100, 200. Kalau ada 5 ya 100, 200, 300, 400, 500. Nah, kalau yang panjang seperti ini langsung dibaca 10, 20, 30 dan seterusnya ya, sesuai dengan soalnya. Nah, kalau yang satuan seperti ini ya dibaca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, coba kita bahas yang gambar ini ya. Di sini kebetulan ada satu balok besar. Satu balok besar ini bernilai 100 seperti yang Bu bilang tadi. Nah, di sini ada 3 balok panjang, kita baca 10, 20, 30. Ini ada 30, kemudian satuannya ada 8. Jadi kita tuliskan angka depannya saja nanti ya. Untuk menuliskan banyak kubusnya atau nilainya, kita tuliskan angka-angka yang ada di depan ini. Jadi 1 kita pindah ke sini, kemudian belakangnya kita ikutin dengan angka 3 dan belakangnya lagi diikuti dengan angka 8 dan membentuk angka 138. 138. Jadi nolnya hilang ya kalau udah menuliskan banyaknya. Oke, kita coba kerjakan yang di nomor 3 ini langsung ya, karena di sini jumlahnya ada kubus besarnya tuh ada 2. Nah, tadi seperti yang Guru bilang, 1 ini bernilai 100, kalau 2 langsung dibaca 100, 200, kita tuliskan di sini ada 200. Kemudian yang panjang ini dibaca puluhan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70-nya kita tuliskan di sini. Dan yang terakhir satuannya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi total semuanya 277, kita tuliskan angka depannya ya. 2 pindah ke sini, 7-nya pindah ke belakangnya, dan yang satuannya yang 7 juga pindah ke belakangnya. Jadi banyak kubusnya ada 277. Nah, Nana kita mengulang nilai tempat yang kalian pernah pelajari di kelas 1, yaitu ada nilai tempat ratusan, ada nilai tempat puluhan, dan juga ada nilai tempat satuan. Nah, kalau dari depan kita bacanya, ini yang depan sedikit ini nilainya ratusan, kemudian yang tengah ini nilainya puluhan, yang terakhir atau ini nilainya satuan. Jadi kalau dibaca dari belakang itu satuan, puluhan, ratusan, kalau dari depan ratusan, puluhan, satuan ya. Oke anak-anak, ini di halaman 55 ada penjelasannya untuk perbandingan banyak kelereng, udin, dan pido. Kita lihat ya, untuk membandingkan kalau lihat gambar itu enak anak-anak, mana yang lebih banyak. Ini kita lihat gambarnya saja ya. Ini ada 1, ini ada 1 sama berarti ya. Kemudian yang kedua dia ada 1, ini ada 2, berarti banyakkan yang mana? Otomatis banyakkan yang kedua ini ya. Nilainya itu kalau pakai angka ini tadi nilainya 100, ini kita tulis 10 karena hanya 1 ya. Kemudian ini bijiannya ada 5, kita tuliskan 5. Ini 100-nya sama. Kemudian ini ada 20, kita tuliskan di sini ada 4. Jadi kalau melihat besarnya yang mana, kita lihat dari depan saja untuk mempermudah kita. Langsung kita lihat angka yang paling depan. Ini ada 100, ini 100 sama kan? Jadi langsung karena sama kita loncatin, kita lihat angka yang kedua. Di sini ada 10, di sini ada 20. Berarti udah kelihatan, tidak perlu lanjut ke yang satuan, sudah kelihatan bahwa kelereng yang paling banyak adalah punyanya itu. Nah, ini contohnya ya, kita bandingkan untuk yang kotak pertama ini dengan kotak yang kedua ini. Nah, mana yang lebih banyak kita beri tanda centang. Nah, ini kita lihat gambar yang di depan ya. Di sini ada 2 kotak besar, berarti nilainya berapa Nana?
nilainya 200. Nah, di sini ada 1, berarti nilainya 100. Di sini 2, di sini 1. Berarti kan lebih banyak ini, langsung kita beri centang. Jadi tidak perlu melihat yang belakang, lihat yang di depan ini sudah ketemu. Jadi yang lebihnya adalah gambar yang pertama ya. Kemudian yang kedua, di sini kotaknya ada 1 yang besar, di sini kotaknya ada 3 yang besar. Otomatis yang lebih banyak adalah yang ini, karena di sini ada 3. Seperti itu ya Nana ya, mudah kan? Nah, coba kalau kita pakai kantong kelereng. Kantong kelereng yang atas ini jumlahnya 10 kantong. Yang bawah juga 10 kantong, berarti sama ya. Ini tidak perlu kita lihat. Nah, kita lihat yang gambar yang kedua. Di sini ada 8 kantong. Sedangkan yang bawah ada 6 kantong. Berarti yang lebih banyak yang mana? Otomatis yang lebih banyak adalah yang 8. Seperti itu ya.